Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Umi Sofi Nuraini, 2. Yunita Fatihatul Haniyah, 3. Sigma Rizky Tata, 4. Nabilah Salma Putri yang akan mempresentasikan tentang analisis time series dan forecasting data keuangan. Apa sih itu analisis time series? Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Analisis juga perlu menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Beberapa perubahan struktural yang perlu diperhatikan. 1. Peraturan pemerintah. 2. Perubahan kompetisi. 3. Perubahan teknologi. 4. Akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. 3. Pendekatan dalam analisis time series. 1. Pendekatan ekonomi. 2. Pendekatan statistik. 3. Pendekatan visual. Selanjutnya, analisis data keuangan. Nah, dalam analisis time series, perhatian terhadap data historis sering digunakan untuk melihat pola-pola yang sistematik terhadap data tersebut. Dalam konteks analisis historis semacam itu, analisis mempunyai pilihan yang banyak terhadap faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi suatu variabel. Dalam konteks analisis masa mendatang, seperti forecasting, pilihan seorang analis menjadi serba terbatas. Nah, seorang analis tidak tahu pasti berapa nilai faktor-faktor di atas. Dia harus memperkirakan nilai tersebut sebelum memperkirakan nilai variabel yang diteliti. Analis tersebut terpaksa harus memfokuskan pada beberapa variabel saja yang lebih sedikit dan bisa diperkirakan lebih pasti. Analisis time series klasik biasanya memfokuskan pada analisis musiman. Nah, terdapat komponen data time series, yaitu ada 4. Pertama tren, kedua siklus, ketiga musiman, keempat ketidakteraturan. Nah, tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang. Bisa merupakan tren naik atau turun, diperlukan waktu jangka panjang biasanya sampai 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Nah, tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Untuk yang kedua, siklus, yaitu fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Untuk yang ketiga, musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman, yaitu yang pertama, karena peristiwa tertentu, misal karena peristiwa lebaran atau tahun baru. Untuk yang kedua, karena cuaca, misal musim hujan dan musim kemarau. Untuk yang keempat, ketidakteraturan atau irregularities. Nah, fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang muncul tidak teraturnya dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka
data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Misalkan analisis ini menganalisis tren penjualan suatu perusahaan, maka akan lebih baik apabila pengaruh-pengaruh musiman, siklus, dan ketidakaturan dihilangkan dari data. Data yang dihasilkan merupakan data yang benar-benar mencerminkan tren penjualan perusahaan tersebut. Demikian juga kalau ingin menganalisis pengaruh musiman penjualan perusahaan, maka akan lebih baik apabila pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan dalam data penjualan dihilangkan, sehingga akan diperoleh data yang benar-benar mencerminkan pengaruh musiman perusahaan. Nah, untuk mengukur pengaruh tren, itu ada beberapa cara. Yang pertama, menggambar dengan tangan. Yang kedua, menggunakan model matematika. Nah, penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara semacam ini sangat praktis dan sederhana, tetapi mempunyai kelemahan karena konsistensi cara semacam itu sangat kurang. Dua orang dengan data yang sama bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. Demikian seorang analisis apabila menggambar dua kali pada waktu yang berbeda dengan menggunakan data yang sama, bisa menghasilkan garis tren yang berlainan juga. Cara semacam ini menimbulkan masalah apabila teknik kuantitatif akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan menggunakan model matematik, garis tren bisa dibuat dengan metode least square. Metode ini pada dasarnya menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil. Model tersebut serupa dengan model regresi, kecuali asumsi yang digunakan untuk metode regresi tidak bisa dipakai untuk analisis time series. Dalam analisis regresi, diasumsikan bahwa korelasi antara residual dan periode T dengan residual pada periode T min 1 sama dengan 0 dalam analisis time series untuk penjualan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, tren sebagai proyeksi masa depan. Seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Trace garis lurus mengasumsikan perkembangan untuk yang konstan untuk masa-masa mendatang. Padahal pada beberapa situasi, penjualan tumbuh dengan tingkat sangat cepat pada awal-awal periode. Kemudian tumbuh melambat pada periode-periode berikutnya. Misalkan suatu produk masih baru diluncurkan, pertumbuhan pada awal periode akan sangat cepat. Kemudian setelah memasuki tahap kedewasaan, pertumbuhan tersebut akan semakin melambat. Yang selanjutnya yaitu analisis siklus. Fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus dapat dilihat dengan presentase tren, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Selanjutnya ada analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Kedua, apabila analis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. Poin yang selanjutnya yaitu metode-metode peramalan. Metode-metode peramalan dibagi dua. Yang pertama ada mekanis dan yang kedua ada non-mekanis.
Selanjutnya yaitu model penghalusan eksponensial. Model penghalusan eksponensial mempunyai kelebihannya karena kesederhanaannya dan data yang dibutuhkan tidak banyak. Formula umum model tersebut yaitu Ft sama dengan W kali AT min 1 plus 1 min W dikali Ft min 1, di mana Ft yaitu forecast untuk periode T, AT min 1 yaitu data sesungguhnya pada periode T min 1, Ft min 1 yaitu forecast pada periode T min 1, dan W yaitu konstanta dengan nilai antara 0 dan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan model-model forecast. Yang pertama yaitu kelebihannya dari analisis kualitas multivariate untuk forecasting. Yang pertama, mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara tepat, mampu memperbarui secara kontinu atau berkelanjutan apabila ada informasi yang baru masuk. Kelemahan dari model ini yang pertama yaitu biaya yang cukup tinggi untuk persiapan pelaksanaan untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya yang lain. Yang kedua yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisisnya. Yang ketiga, analisis barangkali mempunyai intensif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak biasa. Misalnya itu karena tekanan agar sesuai dengan konsensus forecast. Yang keempat yaitu analisis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tertentu untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis univariate mekanisme untuk forecasting. Kelebihan yang pertama yaitu tingkat subjektivitas yang rendah, terutama apabila metode statistik digunakan. Yang kedua, kemampuan mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu. Yang ketiga, biaya relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diperbarui. Yang kelima, kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu, misal pada perusahaan yang baru berdiri. Yang kedua yaitu pada laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistiknya. Yang ketiga, sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada luar, terutama dalam hal metodologinya. Lalu, mana yang lebih akurat? Secara umum, forecast yang diberikan oleh analisis keuangan biasanya lebih akurat dibandingkan forecast dengan model analisis time series. Secara umum, model forecast multivariate biasanya lebih akurat dibanding dengan model forecast univariate. Terima kasih, cukup sekian presentasinya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf.